Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Hari ini kita jumpa lagi dengan suasana yang berbeda. Saya hari ini ditemani oleh senior saya, guru saya, teman saya, sahabat saya, pokoknya semua lah ya. Karena beliau adalah idola saya. Kalau sudah bawa acara itu keren banget ya. Halis Bah ya, ini orang yang paling luar biasa. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Bung Iya. Safwan. Apa kabarnya, Bung Baik, Safwan? alhamdulillah. Tapi agak sedikit mulai agak stres ini. Kenapa lagi? Informasinya dalam waktu dekat itu Jalan Serdang akan ditutup selama 3 bulan. Sedangkan tak betutup aja udah begitu banyak masalah ya. Jadi banyak masalah yang akan timbul ya. Yang ayah katakan nggak ditutup aja masalah dalam arti kata macet. Ya. Kemudian di sepanjang jalan itu mulai dari Masjid Juang itu dekat apa sih Universitas Singamaraja dulu. Ya, Universitas Singamaraja. Itu akan ditutup sampai Simpang Aksara. Bisa nggak ayah bayangkan bagaimana para pelaku usaha yang ada di situ? Betul. Alasan tutupnya kenapa, Bung Safwan? Pelebaran drainase, mau perbaikan. Ya. Kemudian yang kedua jembatan. Ya, jadi begini, Bung Safwan ya. Kalau kita lihat barangkali kalau kita bicara tentang niat daripada Pemko lah, ya kelihatannya mereka ingin membenahi kota Medan ini, It's okay, kan begitu ya, kita boleh lah salut. Cuman ada beberapa yang kita rasakan tentang kinerjanya. Ya. Masa hanya untuk coba kesawan tuh sampai hari ini, rasanya udah hampir mau dekat setahun. Ya, itu kan jalan muka stasiun tuh. Iya. Kalau saya lihat ya, tapi cara pandang saya mungkin berbeda dengan cara pandang mereka ya. Kesawan itu jalannya kecil, mereka coba mau buat seperti di KL, Kuala Lumpur. Apa yang saya lihat kemarin di Kuala Lumpur sama modelnya bentuknya yang ada di Kota Medan yang lagi dibangun oleh Bung Bobi. Panggil Bung aja lah. Ya, kita barangkali paham. Ya. Setiap kota itu berusaha untuk mengatasi kemacetan itu dengan cara memperlebar jalan. Betul. Itu kan yang normalnya. Tapi kita di Medan ini kalau melihat dari perkembangan di Kesawan tuh bukan memperlebar jalan, malah mempersempit jalan. Jadi di KL yang saya lihat jalan tuh memang cukup lebar. Itu bisa lewat kendaraan sekitar 4 jalur. Kemudian 4 jalur kendaraan bisa lewat, di pinggirnya itu memang dibuat kantong-kantong parkir khusus. Jadi jarak ruko ke ruko itu mungkin hampir sekitar hampir 50-an meter jaraknya. Betul. Jadi wajar kalau dia dibuat kantong-kantong parkir. Sedangkan jalan yang ada di Kota Medan ini rata-rata yang pertama jalannya kecil, yang kedua jalannya banyak kali cross, persimpangan. Betul. Begitu pendek-pendek ketemu simpang, jalan dikit ketemu simpang. Pakai pula traffic light lagi. Pakai traffic light. Jadi kita berharap mungkin ya, boleh saja mengadakan pembangunan, tapi dilihat dululah manfaat dan kegunaannya. Ada yang barangkali mungkin sependapat Bung Safwan sama saya kan. Kita kan sangat membaca atau sangat tahu dari sejarah. Ya, Kesawan itu kan adalah jalan utama, jalan lintas dari mulai Deli Tua sana sampai ke Belawan. Jalannya lurus kan, itu kan aja. Jalan utama tuh. Betul. Terus. Ya kan begitu ya. Artinya kalau sudah jalan utama itu tentu saja jumlah kendaraan itu akan lebih banyak volumenya di sana. Semakin hari semakin banyak. Semakin banyak, apalagi sekarang ini kan begitu ya. Nah, baiklah sudah dipersempit begitu. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang boleh sekarang coba tengok di dekat dekat Afros tuh kan ditutupnya itu. Iya kan? Hingga akhirnya orang berputar dari mulai Raja Parma tuh. Kalau saya bilang ya nggak ngerti ya gimana orang-orang ya pendamping Bobi wali kota ini ya betul-betul tidak memberikan informasi yang benar yang saya lihat. Kenapa demikian? Ya, karena tidak betul-betul menguasai lapangan. Ya, bagaimana membuat Bapak senang aja. Semua diiyakan, semua dibilang bagus dan lain sebagainya. Saya menginginkan kalau orang memberikan sebuah masukan kepada Pak Wali Kota itu ya minimal ya apa adanya. Baik katakan baik, tidak katakan tidak gitu. Kalau Bung Safwan lihat kan misalnya dari mulai jalan timur tuh, ya mau arah ke Putri Hijau.
itu kan ada beberapa ruas jalan yang banyak simpangnya. Iya. Ya, artinya melewati rel kereta api sekali. Iya, ini rawan ini. Kemudian yang mau menembus ke arah ke stasiun kereta api, Iya. dari arah Belok ke Pasaman. kiri dia stasiun. Ya, kemudian masuk ke Putri Hijau. Merak Jingga kanan. Ya. Lempeng aja Putri Hijau. Putri Hijau. Nah, ini kan ada beberapa traffic light, ada gangguan kereta api. Kalau Bung Safwan paling tidak akan pernah ingat ya sebagai kasat lantas. Iya. Kan ini kan sangat rawan ini, Bung Safwan. Ya, kalau saya berkeinginan ya, mungkin pertama pihak Polri-nya, kepolisiannya, lalu lintas ya. Kemudian yang kedua, pihak Dinas Perhubungan koordinasi dengan PJKA, mengingatkan orang PJKA kalau mau langsir itu tengah malam. Tengah malam. Bukan pagi ya, pada saat orang beraktivitas ke sekolah, ke kantor, ke pajak dan yang lainnya, disitulah kereta api langsir. Iya, iya. Nah, ini sangat kita sayangkan. Maunya adalah yang mengingatkan. Padahal ada solusi kan. Ada solusi. Jadi mungkin orang tuh mengharapkan menunggu yang di atas itu aja kan. Nggak ada masalah, zaman kita dulu kita koordinasi bisa berjalan dengan baik. Bisa, ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, masalah pembangunan jalan-jalan yang ada di Kota Medan. Ini pihak Dishub, ini pihak polisi lalu lintas koordinasi dengan pemborong. Zaman saya, ya bukan saya membanggakan diri saya, tidak. Saya koordinasi ke pihak pemborong. Mulai pagi jam 6 sampai jam 10 tidak ada kegiatan orang perbaikin jalan. Ya, karena itu jam padat. Betul, jam padat orang ke sekolah, ke pajak, ke kantor, aktivitas lainnya. Setelah jam 10 silakan dia mulai bekerja. Tetapi kalau bisa dikerjakan malam, itu saya arahkan malam. Kemudian yang berikutnya lagi, pada saat dikerjakan satu malam itu selesai, pagi harus sudah ditutup lagi. Zaman Abdillah seperti itu. Abdillah wali kota, saya kasat lantasnya. Kami bisa berkoordinasi. Kalau ada yang coba-coba mau gali jalan pada jam-jam padat yang ditentukan, saya mohon maaf, itu barangnya saya sita, cangkolnya saya sita, skopnya saya ambil, semua peralatannya saya sita. Dan akhirnya pihak pemborong memahami, mengerti, akhirnya mengikuti ketentuan yang ada, tidak sembarangan mengadakan penggalian jalan. Dan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Kita berharap nanti PLN, kemudian gas, ya Pertamina atau apa itu, kemudian nanti Telkom saling koordinasi lah. Sekali kalau jalan tuh sekali aja sama PU sekali gitu. Jangan sudah di aspal sama PU, datang nanti Telkom korek, datang Pamjat Tanadi belah jalan lagi. Ini biasanya di antara mereka itu tak ada koordinasi barangkali Bung Safwan. Sampai saat ini saya lihat tak ada seperti yang koordinasi. Jadi suka-sukanya menggali itu. Apalah yang menjadi alasan mereka tuh? Apakah karena turun anggaran yang berbeda-beda atau gimana ya? Satu kemungkinan bisa jadi seperti itu, tetapi perlu juga lah mereka ini mengadakan rapat. Ya kalau dulu kita sering koordinasi seluruh instansi, kita buat jadwal pertemuan, kita membahas apa-apa yang perlu dibahas pada saat itu. Itu zamannya Bung Abdillah itu ada, tapi sekarang kita nggak tahu. Bung Safwan, ada yang ingin saya tahu tadi tentang masalah traffic light ya, antara kita ambil yang paling rawan lah di situ ya, antara Jalan Timur itu sampai ke arah Putri Hijau ya, dengan beberapa lampu traffic light gitu. Kalau kita mau protes misalnya dengan kondisi begini, ya kadang-kadang kan kita bisa salah berada di atas rel, kita berhenti. Ya ini kepada siapa kita protes? Lantas atau Dishub? Kita perlu buat juga surat ke Poltabes saja, langsung ke Kapoltabes, mengingat ini rawan kecelakaan, membahayakan bagi masyarakat. Ya kalau kita sudah nanti ke Kapoltabes, beliau kan akan respon. Respon mungkin koordinasi ke pihak PJKA, pihak Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Kenapa? Yang ini saya lihat, maaf ya, sebenarnya dana anggaran perawatan itu untuk APIL, alat pengatur lalu lintas itu ada. Nah, sering kadang-kadang ya lampu alat pengatur lalu lintas itu tertutup pohon, rimbun, jadi nggak kelihatan. Yang kedua, itu ada tertutup rambu-rambu lalu lintas, ada tertutup papan reklame dan lain sebagainya. Jangan pancing saya untuk turun, saya buktikan ke lapangan. Tapi mungkin orang Dinas Perhubungan ngelihat video konten kita ini bisa cepat lah ya. Nah, mengenai durasi kan, durasi dari traffic light. Ada yang saya tengok ganjil gitu artinya tidak seret lah. Kembali kepada masalah jalan di situ, karena saya setiap hari berjalan dari sana, Bung Safwan ya. Ya kadang-kadang di sini sudah merah.
Toto yang di mukanya nih hijau, Toto di sana sudah merah lagi. Akhirnya mobil itu akan bertumpuk. Masalah durasi ya, saya ingin mengingatkan kepada Dinas Perhubungan ya, bahwasanya durasi lampu traffic light tidak bisa dipatenkan. Kepadatan arus lalu lintas pagi, siang, sore, malam, tengah malam itu berbeda. Ya? Janganlah orang gara-gara lampu traffic light yang ada, dia menunggu karena dia patuh dengan lalu lintas, akhirnya kena begal. Nah, dia bisa kena rampok. Kenapa? Yang berhenti di lampu traffic light itu cuma dia sendiri jam 2 pagi. Bisa nggak kita bayangkan? Ya minimal kalau sudah ada lampu seperti ini jam 12 ke atas dibuat lampu hazard aja, kuning saja yang hidup, dan orang bisa lewat. Tetapi dia kalau aktif merah terus di jalan yang sunyi, ini rawan. Satu sisi boleh. Kalau dilanggarnya salah pula. Satu. Ya, kan? Kemudian yang kedua, bisa tidak dibuat lampu traffic light itu perkiraannya nyambung. Kalau di sini dia lepas dari lampu merah ke lampu hijau, perkiraan kita di ujung lampu merah berikutnya dia dapat hijau juga. Harusnya seperti itu. Jadi dia bisa sekali jalan terus, tak berhenti. Atau ya buat lagi rekayasa lalu lintas, ya diperbaikin arah arusnya segala macam. Itu bisa dilakukan, tapi sekarang ini tak bisa dilakukan. Kemudian ada juga nanti tangan-tangan jahil. Itu terjadi itu kalau hujan. Hujan apalagi malam. Ada orang-orang yang nakal itu, anak-anak ya jalanan itu lampu-lampu traffic light itu dia matikan. Supaya macet dia ngatur, dia minta duit. Ini juga perlu pengawasan, tidak bisa dilepas begitu aja. Jadi bagaimana ya, kita berharap orang Dinas Perhubungan dengan Satlantas Poltabes Medan berkoordinasi. Cobalah ya, yang namanya rambu-rambu lalu lintas ini ada pembelajaran untuk masyarakat. Di mana dia harus berhenti, di mana batas jalannya. Ini banyak nanti di jalan-jalan ini markanya udah nggak kelihatan lagi. Kemudian yang kedua di daerah garis stop ya, itu sudah tidak ada lagi. Jadi orang nggak tahu harus berhentinya di sebelah mana, sampai di mana. Yang parahnya lagi, marka jalan, rambu jalan sudah jelas, lampu merah, ada garis stop, berarti yang tidak boleh dilewati. Betul. Tetapi di depan polisi yang ada di samping yang jaga itu pada lewat semua terhadap garis stop. Ini nggak boleh. Ya kalau zamannya kembali lagi nanti sombong lagi. Zamannya saya kasat lantas melanggar garis stop aja kita tindak, kita tilang. Betul, karena melanggar garis stop. Tujuannya mendidik masyarakat. Jadi marka jalan yang ada itu untuk mendidik masyarakat. Zebra cross itu mendidik masyarakat di mana harus menyeberang. Jadi tidak semua jalan masyarakat bisa menyeberang. Nah, kalau dalam kasus Johor, ini salah didik barangkali ya. Johor itu yang dia buat pembatas pulau jalan itu dari ujung sampai ujung. Nah, sehingga akhirnya orang yang datang dari arah Ngumban Surbakti mau masuk sedang melewati flyover Jamin Ginting, orang mau menuju ke Johor, kan dia buat sekarang ini kan harus mutar dulu. Terlalu jauh mutar. Maunya dipelajarin lagi. Maka terlalu jauh, setelah masuk Johor dia kena tengahan, ya kan? Nah sekarang bagi orang pengendara sepeda motor, ya itu sudah tidak lagi menjadi tidak mematuhi lagi yang tidak ada. Patuh. Mereka sudah arah lawan arus. Nakal. Ya kemudian dia masuk, jadi nakal dia kan. Nakal dia. Ini kan keinginan dari pemerintah untuk mendidik, tapi salah didiknya nih. Saya rasa ini pemerintah ini, petugas-petugas di lapangan tidak memberikan solusi yang terbaik. Kalau muternya terlalu jauh, ya ini nggak mungkin juga lah. Tak mungkin. Ya minimal harus ada jalur buka tutupnya bila perlu. Jam sekian jalur dibuka, jam sekian jalur ditutup. Kenapa tidak? Dan sekarang ini yang saya lihat jarang kita menemukan polisi ada di lapangan. Ya, apakah faktor karena nggak boleh nilang, atau jumlah polisi lalu lintas semakin sedikit, atau mungkin tidak ada koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satlantas Poltabes Medan. Kalau dari pandangan Bung Sapwan lah ya, kalau kita kan kami orang awam nih, tengahan yang dibuat di Johor itu
wajar atau Nggak wajar saya rasa. Tak wajar. Ada undang-undang yang mengatur, ada pasal-pasal yang mengatur berapa jarak baru bisa dibuka. Itu ada aturannya. Dan ini bisa dipasang di jalan mana saja. Ya kalau dia daerah pemukiman ya nggak mungkin lah dipasang dari ujung sampai ujung. Jadi itu kita mesti buka lagi undang-undangnya, perlu kita pelajari, kita bahas, bukan membuat itu dengan kemauan seenaknya saja. Ya akhirnya kan merugikan kepada pedagang. Ya ini enaknya kayak saya ketemu dengan Bung Safwan dalam hal ini. Barangkali pun pendengar dan penonton kita ini nanti ya bisa saja memberikan komentar kan begini ya. Untuk kita bisa coba mencari solusinya atau ingin pengusulan kepada pemerintah kota kan begitu Bung. Ya kita berharap mungkin ya konten kita, video kita ini ditonton oleh Dinas Perhubungan, mungkin bisa mengambil langkah-langkah berikutnya. Kalaupun kita mau dipanggil untuk mencari solusi dan koordinasi, kita siap untuk itu. Awak bangga sama Medan, awak dilahirkan di Medan, besar di Medan. Itu yang menjadi kerja di Medan. Artinya kebanggaan kita dulu kan pernah kita merasa bangga dengan kota Medan ini. Itu pada era Abdillah. Betul. Ya itu kita penyebutan kita kepada sebagai orang Medan itu pun cukup berasa. Tapi kan belakangan ini kan kita sudah mulai. Ini Medan Bung, zamannya Abdillah. Dia balik menjadi ini baru Medan. Ini baru Medan kan begitu ya. Jadi kita bukan ingin mempublikasikan figur Abdillah tidak ya. Tapi kan kita melihat kenyataannya dibandingkan dengan kondisi sekarang. Dialah yang is the best pada masanya. Ya mengatur. Walaupun katakan ya itu kan eranya kan belum banyak kendaraan. Bukan masalah itu, pengaturannya yang tingkat kriminal juga rendah zaman Abdillah. Karena setiap hari di persimpangan jalan banyak polisi yang jaga. Itu dibiayainya polisi untuk isi bensin, sehingga di simpang-simpang tuh malam hari ngidupkan rotator. Jadi orang mau buat kejahatan berpikir dua kali. Geng motor pun tak ada pada masa itu. Begal-begal pun nggak ada. Ya mudah-mudahan Pak Bobi bisa meniru hal yang positif dari Bang Abdillah. Ya mungkin itu sajalah yang perlu kita sampaikan. Baik teman, sahabat dimanapun berada, bincang-bincang ini kita cukupi sampai di sini. Nanti kita sambung lagi. Sebelum ini kita tutup, mungkin ada pesan-pesan dari Ayah Kholis. Kepada pendengar kita barangkali maupun penonton kita sebut ya, karena kita mengambil dengan live tadi ini. Ya harapan kita dengan adanya Pak Safwan ini, ya kita bisa menyampaikan ya sedikit banyaknya hal-hal yang kita lihat di kota Medan ini. Ini yang saya banggakan dengan channel Abah Safwan ini kan, karena lebih banyak kita berfokus kepada masalah bagaimana kota Medan ini yang kita banggakan dan kita sayangi, tempat kelahiran kita ini harusnya menjadi kota yang betul-betul menjadi kenangan kan begitu Bung Safwan. Ya terima kasih Bung Safwan. Baik teman sahabat, sampai di sini pertemuan kita tunggu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.